Di Pasarean Giriloyo terdapat makam yang diyakini sebagai makam dari Sultan Cirebon kelima. Mengapa makam beliau justru berada di Yogyakarta dan bukan di Cirebon? Beberapa waktu lalu, bersamaan dengan kunjunganku ke Pasarean Giriloyo yang terletak di sekitaran wilayah Imogiri, aku berkesempatan untuk singgah ke makam Sunan Cirebon kelima. Lokasi tersebut hingga saat ini masih sangat banyak dikunjungi. Tak hanya pengunjung dari wilayah Cirebon, tapi juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Lalu mengapa makam dari Sultan Cirebon V yang pada masanya memimpin Kesultanan Cirebon justru berada di Yogyakarta? Berikut kisah yang dihimpun Senyum Indonesia dari berbagai sumber. Kerajaan Cirebon merupakan salah satu kerajaan yang berada di Pulau Jawa. Kerajaan ini konon mulai berdiri pada sekitaran abad ke-15 Masehi. Erwantoro dalam sejarah singkat Kerajaan Cirebon menyebutkan bahwa Kesultanan Cirebon mencapai masa kejayaannya pada masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Sejarah Kesultanan Cirebon bermula dari pendirian kerajaan yang dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang. Beliau dikabarkan merupakan putra dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Kesultanan Cirebon didirikan pada tahun 1430 Masehi dengan nama Tegal Alang-Alang atau Kebon Pesisir. Pasca berguru pada Sunan Ampel, Pangeran Cakrabuana kemudian menyerahkan roda pemerintahan kepada Sunan Gunung Jati. Kesultanan Cirebon kemudian mencapai masa kejayaannya di bawah pemerintahan Sunan Gunung Jati. Pada masa pemerintahannya, Sunan Gunung Jati mampu membawa Kesultanan Cirebon memiliki wilayah kekuasaan yang luas, yakni sekitar Banten, Indramayu, Tegal, Brebes, Pekalongan, Demak, hingga beberapa wilayah Jawa Tengah lainnya. Selain itu, Kesultanan Cirebon pada kala itu juga mampu menjalin hubungan baik dengan sejumlah kerajaan lain. Pembangunan pun juga berjalan baik di masa tersebut. Pada tahun 1649, pemerintahan Kesultanan Cirebon dilanjutkan oleh Pangeran Rasmi. Karena ayah Pangeran Rasmi yaitu Pangeran Seda Inggayam atau Panembahan Adiningkusuma wafat. Pangeran Rasmi kemudian menggunakan nama gelar ayahnya yaitu Panembahan Adiningkusuma yang kemudian dikenal pula dengan sebutan Panembahan Giriloyo atau Panembahan Ratu II. Panembahan Giriloyo pada masa pemerintahannya terjepit di antara dua kekuatan kekuasaan, yaitu Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Kesultanan Banten merasa curiga sebab Cirebon dianggap lebih mendekat kepada Mataram, sebab Amangkurat I merupakan mertua dari Panembahan Giriloyo. Mataram di lain pihak juga merasa curiga bahwa Cirebon tidak sungguh-sungguh mendekatkan diri pada mereka. Karena Panembahan Giriloyo dan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten merupakan sama-sama keturunan Sunan Gunung Jati. Pada surat perwakilan Belanda di Cirebon 1 Oktober 1684 atau 3 tahun setelah ditandatanganinya perjanjian persahabatan Cirebon dengan Belanda di tahun 1681 diceritakan tentang peristiwa Giriloyo. Pada tahun 1649, Pangeran Giriloyo naik tahta menjadi penguasa Cirebon.
Tidak lama setelah penobatannya, sekitar tahun 1650-an, Amangkurat I dari Mataram mengundangnya beserta kedua putra tertuanya, yaitu Martawijaya dan Kartawijaya, untuk berkunjung ke Keraton Mataram sekaligus menghormati naiknya Panembahan Giriloyo sebagai penguasa baru Kesultanan Cirebon. Selepas acara penghormatan selesai, beliau bersama kedua putranya dilarang kembali ke Cirebon dan tinggal di lingkungan Mataram hingga akhir hayatnya. Panembahan Giriloyo atau yang dikenal dengan nama Panembahan Ratu Pakungwati II menurut Mason Hoadley meninggal pada tahun 1666. Tetapi menurut naskah Mertosingo, beliau meninggal di Mataram pada tahun 1585 Saka Jawa atau sekitar tahun 1662 Masehi, 12 tahun setelah kepergiannya ke Mataram. Kebijakan untuk menahan Panembahan Giriloyo tersebut merupakan kebijakan politik dari Amangkurat I terhadap para penguasa pesisir. Hal yang sama juga dialami oleh Pangeran Proseno, anak dari Pangeran Tengah penguasa Kerajaan Arosboyo atau Bangkalan di Madura. Pada tahun 1624, 4 tahun setelah Pangeran Tengah meninggal dunia pada tahun 1620, Mataram menyerang Kerajaan Arosboyo. Wali raja pada saat itu yaitu Pangeran Mas dari Arosboyo yang merupakan adik dari Pangeran Tengah sekaligus paman bagi Pangeran Proseno yang pada saat itu masih kecil, berhasil melarikan diri ke Demak. Sementara Pangeran Proseno berhasil dibawa ke Mataram dan diangkat menjadi Adipati Cokroningrat, penguasa Madura di bagian barat. Tetapi selama menjadi adipati, Pangeran Proseno menghabiskan waktunya di Mataram, mirip seperti kejadian yang menimpa Pangeran Giriloyo. Dan lalu setelah wafatnya, Panembahan Giriloyo dimakamkan di Astana Giriloyo, di dekat pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kisah hidup dari Panembahan Giriloyo ini kabarnya kemudian menjadi cikal bakal adanya Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman dengan dua raja yang berbeda. Keduanya merupakan kakak dan adik, putra dari Panembahan Giriloyo. Menurut beberapa sumber, Panembahan Giriloyo merupakan generasi cicit dari Sunan Gunung Jati, dan kemudian Panembahan Giriloyo memiliki istri dari Mataram yang merupakan anak dari Amangkurat I. Telah dijelaskan bahwa Panembahan Giriloyo sejak pertama kali bertahta diundang oleh mertuanya untuk datang ke Mataram dengan membawa serta dua putranya. Maka diajaklah Martawijaya atau kemudian dikenal sebagai Sultan Sepuh dan Kartawijaya atau yang kemudian dikenal sebagai Sultan Anom I. Ketika Mataram diserang oleh Trunojoyo dari Madura dan juga Karenggalesong anak dari Sultan Hasanuddin Makassar, kedua putra mahkota diselamatkan oleh Trunojoyo pada tahun 1677. Karena penyerangan tersebut, Amangkurat I pun terusir keluar dari Yogyakarta dan wafat di Tegalwangi, dan kemudian disebut sebagai Sunan Tegalwangi. Sedangkan dua orang putra mahkota Cirebon dibawa oleh Trunojoyo, sebelum akhirnya dibebaskan oleh Pangeran Wangsakerta, adik dari Martawijaya dan juga Kartawijaya. Setelah pembebasan itu, kemudian diambillah sebuah keputusan bijak untuk memberikan tahta kepada Martawijaya dan Kartawijaya. Tujuannya tidak lepas untuk menghindari konflik antar kakak beradik tersebut. Ada kabar yang beredar jika ibu dari Kartawijaya dan Martawijaya ternyata berbeda. Ibu dari Sultan Kanoman berasal dari Banten, sedangkan ibu dari Martawijaya berasal dari Mataram. Meski versi yang lain menyebutkan sama-sama berasal dari satu ibu. Hal tersebut yang kemudian mengindikasikan jika Sultan Ageng Tirtayasa menghendaki bahwa putra mahkota yang menjadi raja adalah Kartawijaya. Tetapi Pangeran Wangsakerta memilih jalan tengah dan menghindari perpecahan dengan melantik keduanya menjadi raja, sehingga ada Keraton Kanoman dan Keraton Kasepuhan yang sama-sama berasal dari Kesultanan Cirebon.
Dan kembali aku menuju ke Astana Giriloyo, komplek pemakaman yang dipersiapkan Sultan Agung sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Namun kemudian berpindah ke area saat ini, yaitu komplek Pacimatan Imogiri. Selain terkenal dengan kerajinan batiknya, area sekitar Astana Giriloyo juga dikenal dengan gurahnya. Gurah merupakan upaya tradisional untuk membersihkan gangguan pernafasan. Kabarnya, praktik gurah di sekitaran Astana Giriloyo inilah yang merupakan cikal bakal praktik gurah yang akhirnya meluas ke seluruh Indonesia. Mengenai sejarah Astana Giriloyo ini, lebih lengkapnya bisa disimak pada tayangan Senyum Indonesia beberapa waktu lalu. Dan akhirnya tibalah aku di makam dari Panembahan Giriloyo. Letaknya di sisi kanan dari tangga utama, dikelilingi dengan tembok berwarna putih yang menurut keterangan dari para penjaganya baru dibangun beberapa tahun lalu. Sebelumnya area makam hanya dilindungi dengan pagar teralis besi. Di dalam area makam juga terdapat sebuah pohon yang menurut kisah tutur merupakan tongkat milik beliau. Area makam Giriloyo ini memang sangat bersih dan sangat terawat, meski saat ini hanya diurus oleh 4 orang yang berjaga secara bergantian. 4 orang tersebut terbagi menjadi 2 orang yang merupakan penjaga dari Keraton Yogyakarta dan 2 lainnya berasal dari pihak Keraton Surakarta. Aku pun kemudian segera masuk ke area makam Panembahan Giriloyo, menghaturkan hormat dan juga berharap segala kebaikan tercurah pada beliau dan seluruh keluarganya. Sejenak kemudian, aku pun berpamit untuk kembali melanjutkan aktivitas. Dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih.